Selamat sore Jemaat Every Nation yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dimanapun saudara saat ini berada, dan saya tahu banyak di antara saudara saat ini diam di rumah. Dan juga untuk teman-teman yang lain yang juga bergabung bersama dengan kami di dalam acara yang kita lakukan setiap Selasa Jumat, yaitu Selah. Mari saudara, saya tidak katakan bahwa hari-hari ini saudara berada di rumah nyantai-nyantai, tetapi kita semua mengalami masa-masa sulit. Di dalam masa sulit ini, satu perkara yang kita tidak boleh lupa adalah kembali fokus kepada Allah sumber pengharapan kita. Jadi sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, karena hanya itu pengharapan kita. Dan kita percaya saudara, badai itu akan berlalu. It to pass, akan lewat, dan Tuhan menyediakan rancangan yang luar biasa buat gerejanya. Kita tidak tahu semua apa yang Tuhan sediakan, tapi kita tahu rancangannya baik buat kita. Biar di dalam masa-masa sulit ini kita semakin bergantung kepada Dia. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di masa-masa yang sulit ini kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami punya Allah yang sanggup untuk melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan, bahkan kami doakan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau ditinggikan di tengah-tengah kami dan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Di tengah laut bergelora, di tengah badai menderu, namun ku yakin Tuhan ada menjagaku senantiasa. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup
menyatakan kebesaran-Mu. Kau sanggup Tuhan, Kau besar Tuhan, tak ada yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Oh, haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat. Kau selalu kuandalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Kau sanggup, oh, karena Kau Tuhan, karena Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan, oh, dimuliakan,
Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Selamat sore, Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada saat ini, dan juga teman-teman yang ikut bergabung sore hari ini. Saudara, hari-hari ini memang hari-hari yang sulit. Ini adalah masa sulit buat setiap kita, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan. Dan saya sadar, saya mendengar ada beberapa jemaat yang saat ini tidak lagi bisa mendapatkan pendapatan seperti yang sebelumnya. Ada sebagian dari jemaat yang harus menutup usahanya. Setiap kita mengalami keadaan yang sulit. Dan saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Karena keadaan sulit ini bukan hanya dialami oleh generasi di mana saat ini kita berada, tetapi sesungguhnya firman Tuhan sudah berbicara bahwa masa sulit itu merupakan bagian dari perjalanan iman kekristenan kita. Saudara, saya ingin membaca dari 2 Korintus pasal yang pertama, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga atas hidup kami. Saudara perlu tahu bahwa ayat yang barusan kita baca itu ditulis oleh salah satu rasul yang mungkin kita katakan rasul yang terbesar yang pernah hidup dan melayani di muka bumi ini, Rasul Paulus. Dia mengatakan kepada jemaat di Efesus, kami mau engkau tahu. Jadi artinya Rasul Paulus terbuka untuk menyatakan bahwa hidupnya sebagai rasul itu sulit. Kemudian dia katakan begitu besar dan begitu berat apa yang ditanggungkan di dalam kehidupan Rasul Paulus dan teman-teman pelayanannya. Kemudian bukan hanya itu saja saudara. Rasul Paulus mengatakan sehingga kami telah putus asa juga atas hidup kami. Saudara, ada orang Kristen yang mengatakan bahwa saya nggak pernah tuh mengalami keputusasaan dalam hidup. Kalau benar seperti itu, mungkin imannya lebih besar daripada Rasul Paulus, saudara. Ya, saya terhibur saudara membaca bahwa di 2 Korintus pasal yang pertama ini di awal dia menuliskan surat yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dia katakan kami telah putus asa juga atas hidup kami. Saudara, ada masa di mana kita menjadi putus asa. Dan kalau saudara hari-hari ini sempat merasakan hal itu, saudara menjadi teman sepenanggungan dengan Rasul Paulus. Saudara bukan orang yang aneh, saudara bukan orang yang hampir murtad, tetapi saudara sedang mengalami keadaan yang sulit, saudara.
Tetapi Rasul Paulus tidak berhenti di sana. Itu sebabnya hari ini saudara, kita akan melanjutkan membaca ayat berikutnya. Di ayat yang ke-9 dia katakan, bahkan kami merasa, Rasul Paulus merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi, ini penting saudara, kalau ada kata tetapi, itu artinya Rasul Paulus sekalipun mengalami keadaan itu, dia melihat perspektif yang lain. Hal itu terjadi, segala tekanan, segala hal yang tidak nyaman, yang membuat dia putus asa, semua itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ada kata kecil di sini, hanya. Saudara, bukan dan, ya. Kadang saudara dalam keadaan baik kita mengatakan kita menaruh kepercayaan kepada Allah, tetapi sesungguhnya kita menaruh kepercayaan kepada Allah dan keadaan baik. Ya. Tetapi pada saat keadaan tidak bisa kita andalkan, dengan kata lain keadaan buruk, maka satu-satunya yang masih bisa kita gantungkan kepercayaan kita adalah kepada Allah. Firman Tuhan di kitab Ibrani mengatakan bahwa sekali lagi Tuhan mengatakan dia akan menggoncangkan segala sesuatu supaya yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang tergoncang. Apa yang dia sudah bangun bertahun-tahun bisnisnya digoncang. Tabungan yang sudah dipersiapkan untuk sesuatu tiba-tiba digoncangkan dan habis. Planning yang dia sudah lakukan, sudah dia tata, digoncang, saudara. Orang yang tidak tahan, bahkan kita mendengar, membaca ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena keadaan yang tidak menentu, yang menggoncang kehidupannya. Ya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan apa yang dialami itu supaya kami, dan itu juga termasuk saudara dan saya, kita bisa mengatakan kami jangan menaruh kepercayaan kami kepada diri kami sendiri. Saudara, Tuhan berikan kita talenta, kemampuan, dan tanpa sadar kita mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan koneksi kita mengandalkan keadaan kita mengandalkan segala sesuatu kecuali mengandalkan Tuhan. Pada waktu keadaan buruk kita tidak punya pilihan, karena apa yang tadi saya sebutkan tidak lagi bisa diandalkan. Saudara, orang yang pintar berbisnis hari-hari ini kehilangan kepintarannya. Dengan kata lain, apa yang dia anggap dia mampu, ternyata dia gak mampu. Saudara, hari-hari ini banyak kepala negara yang mengajak rakyatnya untuk berdoa, saudara. Dan saudara, itu sesuatu yang baik. Ada yang mengatakan sudah putus asa, gak punya pengharapan lagi. Saudara, hal itu adalah kesimpulan yang salah. Justru seharusnya sebaik apapun keadaannya, pengharapan kita letakkan bukan kepada diri kita, tetapi kepada Allah. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang membangkitkan orang-orang mati. Di ayat yang selanjutnya dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Apa yang Rasul Paulus katakan dari kematian begitu ngeri? Saudara, di dalam kehidupan kita, saudara, ada dua kehidupan sebenarnya. Setelah kita lewat dari kehidupan yang ada di dunia ini, Tuhan menyediakan kehidupan kekal. Barang siapa yang percaya, diberikan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Itu kehidupan yang sesungguhnya.
Ya. Jadi yang membuat kita putus asa, keadaan sulit, ini kehidupan sementara. Rasul Paulus di dalam keadaan yang putus asa, kembali dia diingatkan bahwa Tuhan itu membebaskan dia dari kematian yang begitu ngeri. Dan itu bukan kematian jasmani, saudara, kematian sementara ini, tetapi kematian yang kedua, yaitu kematian kekal bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia katakan begini, dari kematian yang kekal, Tuhan sudah dan akan menyelamatkan kami. Jadi saudara, bagi saudara yang saat ini di dalam Kristus, mari kita diingatkan perspektif yang lebih besar. Bukan perspektif sementara kehidupan ini, tapi perspektif kekekalan. Rasul Paulus mengatakan Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kengerian kematian yang kedua. Kematian yang kekal bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita yang mengenal Tuhan sudah diselamatkan. Dan dengan perspektif itu dikatakan kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dengan kata lain, kalau Tuhan menyelamatkan kita dari kematian kekal, Dia akan menyelamatkan kita melewati apa yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, keadaan ini seburuk apapun, segelap apapun, keadaan ini cuma sementara, saudara. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan membawa gerejanya kepada kemenangan. Dan Tuhan berjanji pada waktu Dia menggoncangkan, bahkan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mempercayakan harta bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Saudara dan saya punya pengharapan di dalam Dia. Jangan berhenti untuk berharap. Jangan berhenti untuk menasihati seorang kepada yang lain tentang pengharapan yang kita terima di dalam Kristus. Yang pertama-tama kita ingat bahwa kematian yang kedua itu sudah dilewatkan dari kehidupan kita. Itu yang dikatakan kengerian oleh Paulus. Dan Paulus mengatakan kita ini sudah dibebaskan dari kengerian kematian yang kekal. Kita punya kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Itu yang jauh lebih besar. Dan kemudian Dia membawa perspektif kekekalan itu kepada kehidupan kita. Dan Dia katakan, kalau Tuhan sudah lakukan itu dengan kematiannya di atas kayu salib, Tuhan juga akan menyelamatkan kami melewati keadaan sulit ini. Saudara, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya melewati masa sulit. Masa sulit dalam kesehatanmu, masa sulit di dalam ekonomimu, masa sulit pada waktu engkau menghadapi bahwa ekonomimu berdampak kepada hubunganmu di rumah dengan istri dan anak-anakmu, dengan suamimu, dengan orang tuamu. Saudara, hubungan kita saat ini sedang mengalami ujian. Keadaan kita yang dulu kita banggakan saat ini sedang mengalami ujian. Setiap kita mengalami ujian, saudara. Dan yang luar biasa, kalau saudara di kampus, saudara teman-teman mengambil ujian, saudara bayar uang ujian. Tuhan membebaskan kita dari uang ujian, saudara. Tuhan mengikutkan semua kita. Hari ini semua ikut ujian, saudara. Seluruh dunia ini mengikuti ujian. Dan ujiannya bisa spesifik buat setiap kita. Ya, sebagian kita mengalami ujian yang lebih di dalam masalah kesehatan. Sebagian kita mengalami ujian yang lebih dalam masalah keuangan, ekonomi, masa depan keuangan kita. Sebagian kita mengalami ujian pada waktu hubungan kita diuji, sewaktu kita banyak tinggal di rumah bersama-sama. Setiap kita mengalami ujian, saudara. Tetapi di dalam ujian itu sebagai orang percaya, pengharapan kita taruh di dalam Kristus, saudara. Saudara, kalau selama ini kita berharap pada manusia dan manusia yang kita harapkan juga mengalami keadaan buruk, tidak bisa menjadi andalan kita. Dan itu baik, kata Paulus, supaya kami menaruh kepercayaan kami hanya, ada kata hanya di sana, hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati, yang menyelamatkan kita dari penghukuman kekal
Kalau dia lakukan itu, maka dia sanggup untuk menolong saudara dari kesulitan sementara ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di dalam Kristus ada pengharapan. Kami tahu Tuhan, keadaan sulit menjepit kami, tapi kami diingatkan Tuhan, kalau Engkau sudah menyelamatkan kami dari neraka kekal, dari penghukuman kekal, Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kami melewati masa sulit kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat yang saat ini ada di dalam rumah, yang sedang mengalami keputusasaan, sedang mengalami beban berat. Tuhan, biar mata mereka tertuju kepada Engkau, mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau baik dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus boleh melawat setiap kami. Ada kasih karunia-Mu, damai sejahtera yang melimpah yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.